Oke, adik-adik, kita kembali lagi bersama Kak Eva di sini. Nah, kali ini Kak Eva mau bahas masih dengan sistem katrol, yakni di part keduanya ya. Nah, ada cara lain kalau kita mau mengerjakan sistem katrol jika diketahui di dalam soal nilai dari massa katrolnya. Nah, sebenarnya ini masuk ke subtopik dari dinamika rotasi ya, dinamika gerak rotasi. Nah, kakak bakalan bikin contohnya. Nah, sebenarnya contohnya ini sama seperti yang sudah kakak jelaskan di video sebelumnya ya. Ini masih dengan topik yang sama, yakni mengenai sistem katrol. Nah, kali ini kakak mau coba bahas dua aja ya. Nah, bagaimana bentuk dari sistem katrol yang akan kita pelajari mirip-mirip dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Yang pertama begini, kalau nanti bentuk katrolnya itu seperti ini. Ada sebuah katrol ya, kemudian katrol ini dihubungkan dengan beban. Nah, katakanlah beban di sini kita sebut sebagai MA dan beban di sini kita sebut sebagai MB. Nah, gitu ya adik-adik ya. Nah, anggaplah bahwa nilai dari MA-nya lebih besar daripada MB-nya, dan nanti terserah ya. Nah, berarti kalau misalnya kita menganggap bahwa nilai MA-nya lebih besar daripada MB-nya, maka jalannya sistem akan berjalan atau mengarah ke sini, ya kan? Karena massa si A lebih berat daripada massa si B, berarti MA-nya di sini bakalan turun, sedangkan MB-nya di sini bakalan naik. Nah, begitu kan arah geraknya ya. Nah, kira-kira gaya-gaya apa saja sih yang bekerja pada sistem katrol ini? Itu dulu yang pertama yang kita lihat. Yang pertama, karena si MA ini punya massa, karena benda A punya massa, pasti tentulah di situ ada gaya berat. Arah gaya berat itu selalu ke bawah. Inilah namanya gaya berat A. Nah, ini juga adalah gaya beratnya si B. Nah, karena kedua benda ditopang oleh tali, maka di situ akan timbul gaya tegang tali, ya kan? Nah, ini dia. Di sini ada TA, tegangan tali untuk benda A. Nah, di sini ada tegangan tali untuk benda B, TB. Nah, Kak, kenapa sih Kak kok ini arah TA-nya ada satu ke atas, ada satu ke bawah, padahal di penjelasan sebelumnya Kak bilang bahwa TA itu selalu menuju pusat rotasi. Iya, adik-adik, tegangan tali itu selalu menuju pusat rotasi atau selalu menuju pusat katrol jika dalam soal tidak diketahui massa katrolnya ya. Nah, supaya itu memudahkan kita merumuskan atau menjabarkan hukum Newton yang keduanya. Nah, apabila nanti di dalam soal diketahui massa katrolnya, ada baiknya kita menggambarkan arah dari TA ini ke atas dan ke bawah, karena nanti kita mau meninjau dua hal. Yang pertama terhadap bendanya, yang kedua terhadap katrolnya itu sendiri. Ya. Nah, video kali ini kita akan membahas sistem katrol jika diketahui massa katrolnya. Gitu ya adik-adik ya. Nah, bagaimana mengerjakan soal yang seperti ini? Nah, memang kita harus meninjau satu persatu dulu. Nah, tinjaunya itu bagaimana, Kak? Yang pertama contoh, kita mau tinjau dulu untuk benda A. Ya, tinjau benda A-nya. Nah, maka untuk di benda A, kalau kita perhatikan sistem yang ada, ya, sistem yang ada untuk benda A ini kan, langsung kita lihat ini ya, Dek ya. Kalau kakak gambar ulang berarti seperti ini kurang lebihnya. Inilah dia benda A-nya tadi. Nah, gaya-gaya apa aja yang mau kita lihat pada benda A? Berarti gaya-gaya yang ada benda-benda A ini yang pertama
arah dari TA-nya, tegangan tali pada benda A-nya ini. Nah, posisinya kan ke atas ya. Nah, posisinya ini arahnya ke atas, kita gambarkan dulu. Nah, ini arahnya ke atas. Terus gaya apa lagi yang ada bekerja pada benda A? Ada W, ada beratnya. Beratnya arahnya ke mana? Ke bawah. Ini dia WA-nya. Nah, sedangkan bergeraknya sistem A atau benda A ini kemana geraknya tadi? Ke bawah. Ke sini arah percepatannya ya. Ini namanya arah percepatan. Ini namanya arah percepatan. Dan ini adalah namanya arah percepatan. Nah, arah percepatan untuk benda A itu tadi ke bawah sih. Nah, karena bendanya bergerak, maka kita gunakanlah hukum Newton yang kedua. Di mana hukum Newton yang kedua bunyinya adalah sigma F sama dengan M dikali dengan A. Gitu dia ya. Nah, berarti kemarin Kak bilang apa sigma F ini? F yang menggerakkan dikurang dengan F yang menahan. Berarti gaya yang menggerakkan ini gaya yang searah dengan arah A. Berarti yang searah dengan arah A adalah WA kan? Berarti kalau kita tulis WA dikurang dengan TA sama dengan ini masa siapa? Masa si A. Berarti MA dikali dengan A. Itulah dia dulu penjabaran hukum Newton untuk benda A-nya. Nah, kita anggaplah ini merupakan persamaan yang pertama. Ya, ini kita anggap merupakan persamaan yang pertama. Nah, kemudian setelah kita tinjau benda A, kita lanjut lagi meninjau benda yang kedua, yakni di sini yang bergerak adalah benda B. Ya, kita tinjau benda B. Nah, bagaimana cara meninjau benda B? Sama seperti meninjau benda A tadi. Nah, ada baiknya kita gambarkan dulu sistemnya untuk benda B tadi. Nah, sistemnya itu gimana? Berarti kalau kita perhatikan arah gerak dari benda B, dia bergeraknya ke bawah kan? Kita gambarlah. Ini benda B-nya. Ya kan? Gaya-gaya apa aja yang ada pada benda B? Berarti ada dua juga kan gaya-gaya yang bekerja pada benda B kan? Nah, maka kalau kita perhatikan benda B berarti tegangan talinya kita ambil yang ini ya. Nah, berarti arah TB-nya ke atas. Ini arah TB-nya ke atas, ini TB namanya. Nah, arah WB-nya ke bawah. Nah, kemana arah A-nya? Kan benda B ini sekarang sedang bergerak ke atas ya. Berarti arah A-nya ke atas. Nah, berarti karena arah A-nya ke atas, berarti gaya mana yang positif? Berarti yang positif adalah si TB. Kalau kita masukkan ke hukum Newtonnya, sigma F sama dengan M dikali dengan A. Berarti kalau kita tulis di sini yang positif adalah si TB karena dia searah dengan arah A, maka TB dikurang dengan WB sama dengan MB dikali dengan A. Nah, ini kita anggaplah sebagai persamaan yang kedua. Ya, ini kita anggaplah dia sebagai persamaan yang kedua. Nah, karena di sini diketahui massa katrol, maka katrol pun harus wajib kita tinjau, ya. Nah, berarti yang ketiga kita harus meninjau katrolnya. Tinjau katrol. Nah, kalau kita meninjau katrol, berarti bagaimana gerak katrol? Ya, saran kakak selalu supaya memudahkan kita memahami soal, ya kita gambar aja sistemnya. Apalagi adik-adik yang pemula ya. Nah, berarti bagaimana sistem katrolnya? Berarti kalau misalnya ini katrolnya, dalam katrol itu ada gaya-gaya apa saja? Berarti kamu perhatikan katrolnya nih. Berarti dalam katrol ada gaya apa? Yang pertama, berarti kan di situ sebenarnya ada TA, ya kan? Ada tegangan tali A di sini kan? Kemudian di sini ada tegangan tali B.
Nah, tadi kan Kak bilang kalau kita meninjau katrol, itu karena di dalam katrol atau dalam soal ada massa katrolnya. Nah, karena katrolnya punya massa, berarti katrolnya punya berat kan? Nah, ini dia. Nah, berarti ini dia gaya berat katrol, W katrol lah Kak, katakan seperti itu ya. Nah, karena si katrol ini jenis gerakannya adalah berputar, dia tidak berputar ke sini kan, sini A-nya, arah A-nya kan, maka kita tidak bisa membuat melalui penguraian hukum Newton yang kedua. Kenapa? Karena hukum Newton yang kedua atau hukum Newton yang pertama dan ketiga tersebut, hukum Newton lah ya, itu berlaku untuk benda-benda yang bergerak lurus atau bergerak translasi. Maka untuk benda-benda yang bergerak berputar, kita gunakanlah torsi ya. Jadi adik-adik kalau kita mau meninjau katrol kita gunakan torsi ya. Apa rumus torsi? Di mana rumus torsi adalah sigma torsi sama dengan inersia dikali dengan alfa. Ini dia rumus dari torsi. Nah, kalau kita mau jabarkan, jangan lupa di dalam torsi bahwa torsi itu rumusnya juga boleh kita katakan F dikali dengan R. R itu apa? R itu adalah jari-jari katrol. Sama dengan inersia, itu rumusnya adalah K dikali dengan M dikali dengan R kuadrat baru dikali dengan alfa. Alfa ini itu sama dengan berapa nilai percepatannya dibagi dengan jari-jarinya. Jadi inilah penguraian rumus dari torsi itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita mau sederhanakan rumusnya, jadinya apa Kak? Berarti kuadrat ini boleh dicoret dengan R-nya sini kan? Kemudian R-nya ini boleh dicoret dengan R-nya ini. Jadi sisa rumusnya apa? Berarti F sama dengan, atau ini sigma ya. Sigma F sama dengan K kali M dikali dengan A. M-nya siapa di sini? Ya jelas. Karena yang berputar adalah katrol, berarti M-nya di sini adalah M katrol. Inilah rumus yang kita gunakan kalau kita mau meninjau katrol. Nah, jangan lupa adik-adik untuk pola-pola torsi. Nah, bagaimana cara menghitung torsi? Torsi itu harus dihitung dari titik gayanya bekerja ke porosnya. Ya, R ini kita sebut juga sebagai lengan gaya, di mana R itu hitungannya dari titik gayanya sampai ke pusat rotasinya. Pusat rotasi dari katrol ini kan tepat di tengah-tengah sini kan. Berarti ya, berapa jarak T ke pusat rotasi? Berarti jarak T ke pusat rotasi ini adalah R, jari-jari katrol. Nah, berapa jarak dari TB ke pusat rotasi? Berarti jarak dari TB ke pusat rotasi itu juga R. Ya, berarti TA dan TB itu punya lengan gaya, punya jarak ke poros. Sedangkan W itu berat katrol. Berat katrol ini kan tepat berada di poros. Artinya berat katrol itu tidak memiliki jarak ke porosnya karena dia berada tepat di pusat rotasi katrolnya. Maka boleh kita simpulkan bahwa berat katrol tersebut tidak memiliki torsi. Maka kalau kita mau uraikan nanti di sini, sigma F yang kita gunakan hanya nilai TA dan TB, sedangkan W katrol itu tidak usah kita gunakan. Sudah mengerti kan deh alasannya kenapa tidak kita gunakan W katrolnya? Karena W katrolnya tidak memiliki torsi, karena dia berada tepat di poros. Nah, selanjutnya untuk menguraikan sigma F-nya bagaimana Kak? Sama seperti yang tadi. Ya, acuannya tetap ke hukum Newton tadi bahwa F yang menggerakkan dikurang dengan F yang menahan. Nah, karena arah jalannya katrol itu ke kiri atau berputar berlawanan jarum jam, berarti yang menggerakkan ini adalah TA, yang menahan adalah TB. Berarti kalau misalnya kita mau tuliskan ulang, berarti sigma F-nya adalah TA dikurang dengan TB sama dengan K-nya dikali dengan massa katrolnya dikali dengan A. Nah, inilah kita anggap sebagai persamaan yang ketiga. Nah, Kak,
K itu apa sih, Kak? K di sini Kak kasih ya. K di situ kita sebutlah sebagai konstanta inersia. Nah, biasanya adik-adik, setiap benda itu memiliki konstanta inersia yang berbeda-beda. Nah, kalau dia katrol, biasanya nilai dari K untuk katrol itu nilainya sama dengan setengah. Karena memang katrol ini termasuk jenis dari silinder pecah. Jadi kalaupun di dalam soal tidak dikasih tahu nilai K-nya berapa, perlu kalian ingat adik-adik bahwa kalau namanya katrol, nilai K-nya itu sama dengan setengah. Begitu dia ya adik-adik ya. Nah inilah dia cara mengerjakan sistem katrol apabila nanti masa katrolnya diketahui. Selanjutnya Kak, kalau misalnya kita sudah punya 3 persamaan ini, tadi kan ini persamaan 1, ini persamaan 2, yang ini persamaan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan Kak selanjutnya? Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kamu tulis ulang persamaan ketiga persamaan ini. Berarti nanti WA min TA sama dengan MA dikali dengan A. Kemudian TB dikurang WB sama dengan MB dikali dengan A. Persamaan yang ketiga, TA dikurang TB sama dengan K kali M katrol dikali dengan A. Nah, kita sudah tuliskan nih ketiga persamaan ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa, Kak? Kamu jumlahkanlah ketiga persamaan tersebut. Ingat ya, dijumlahkan. Kak, boleh dikurang nggak, Kak? Nggak boleh. Ya, kamu harus jumlahkan. Nah, apa tujuannya kita jumlahkan, Kak? Nah, tujuan kita menjumlahkan ketiga buah persamaan ini adalah supaya nanti nilai dari TA dan TB-nya itu bisa kita eliminasi langsung. Adik-adik ya. Nah, ini harus plus, harus kita jumlahkan ya. Harus wajib kudu ya. Nah, berarti kalau dijumlahkan ya di minus TA ditambah TA. Jadinya apa? Minus TA ditambah TA kan habis kan? Ya, dicoret. Kemudian TB ditambah dengan minus TB. Jadi apa? Habis kan? Berarti dicoret juga nih. Itu tujuannya kenapa di sini harus tandanya tanda plus. Berarti sisanya nanti jadinya apa, Kak? WA dikurang dengan WB sama dengan, ini jadi kalau tambah jadinya apa? Ini kan sama-sama ketiga persamaan kan punya A. Berarti A-nya boleh dikeluarin kan? Berarti sisanya apa nanti jadinya, Kak? Maka karena di sini tanda plus, berarti MA ditambah dengan MB ditambah dengan K kali M katrolnya. Nah, ini kita tutup kurung, baru kita kali dengan nilai A itu sendiri. Nanti dapatlah nilai dari A-nya. Ini kan hampir mirip sih dengan cara yang video sebelumnya kan, F yang menggerakkan dikurang dengan F yang menahan sama dengan M sistem dikali dengan A. Nah, karena diketahui masa katrol, berarti langsung M sistemnya adalah MA, MB, dan M katrol, tapi masa katrol ini harus dikali dengan konstanta inersianya, yakni nilainya setengah. Nah, begitu kira-kira cara mengerjakan untuk sistem katrol yang seperti ini. Oke, nah kita masuk ke sistem yang kedua. Sistem yang kedua sebenarnya konsepnya sama, ya. Konsepnya sama dengan sistem yang pertama ini. Jadi intinya kalian harus pahami benar-benar dulu nih sistem yang pertama supaya lebih gampang untuk sistem yang kedua, ya. Sebenarnya sistem yang kedua ini melanjutkan dari sistem yang pertama tadi. Nah, misalkan seperti ini. Ada dua buah benda dihubungkan dengan katrol. Nah, ini mirip kan? Dari sistem yang sudah kakak jelaskan sebelumnya. Nah, ada dua benda dihubungkan dengan tali dan dihubungkan dengan katrol. Nah, kita katakanlah misalnya ini MA. Kemudian ini kita katakanlah sebagai MB. Nah, anggaplah di sini lantainya dalam kondisi yang kasar.
Ya, kalau kita menganggap kondisinya adalah kasar, berarti di sini akan ada gaya gesek pada sistemnya kan tadi kan. Nah, kemarin kakak sudah katakan bahwa di video sebelumnya kakak sudah katakan bahwa untuk sistem yang seperti ini pasti ya adik-adik ya, kalau tidak ada gaya luar yang bekerja, sistem ini akan berputar ke sini, ya kan? Karena ada beratnya si B. Nah, di sini ada gaya beratnya B, di sini ada gaya beratnya A. Nah, dia akan ketarik ke sini ya. Nah, ini akan ketarik ke bawah sini. Nah, artinya ketika MA-nya bergeser ke kanan, karena di situ lantainya kasar, maka di situ akan ada gaya gesek. Nah, ke sini ada gaya geseknya. Gaya gesek untuk benda yang bergerak kita katakan sebagai gaya gesek kinetis. Nah, karena kedua benda dihubungkan dengan tali, berarti di situ akan timbul gaya tegang tali. Nah, karena di sini diketahui masa katrol, berarti di sini kita buat ada dua arahnya. Ini dia sebagai TA, tegangan tali untuk benda A. Di sini dia tegangan tali untuk benda B. Ini dia TB. Nah, mirip-mirip kan dengan sistem yang pertama. Nah, cara mengerjakannya seperti apa, Kak? Sama tadi ya, tinjau masing-masing benda. Nah, berarti yang pertama, kalau kita tinjau benda A. Nah, bagaimana kalau misalnya kita meninjau benda A? Lihat, jalannya itu gimana? Maka kalau misalnya kita gambarkan, nggak usah kita gambarkan lah ya. Adik-adik boleh lihat langsung. Berarti untuk sistem yang benda A ini, yang menggerakkan itu adalah yang mana? Berarti si TA ini kan? Berarti kalau misalnya kita tulis sigma F sama dengan M dikali dengan A. Nah, benda A ini kan berjalan translasi nih. Berarti yang menggerakkan adalah TA karena arahnya ke kanan kan? Berarti kalau kita tulis TA dikurang dengan gaya geseknya sama dengan itu adalah massa si A dikalikan dengan percepatannya. Itulah dia untuk tinjauan benda A. Nah, kita lanjut lagi untuk benda B. Tinjau benda B. Nah, sekarang kamu perhatikan benar-benar untuk benda B. Nah, bagaimana benda B-nya, Kak? Nah, berarti ini ya, benda B-nya itu turun ke bawah. Berarti yang menggerakkan adalah WB, yang menahan adalah TB ya. Berarti kalau misalnya kita mau tuliskan untuk benda B-nya, sigma F sama dengan M dikali dengan A, yang menggerakkan adalah WB, dikurang dengan TB, sama dengan MB dikali dengan A. Nah, kemudian karena dalam soal diketahui massa katrol, berarti kita harus meninjau sistem katrolnya. Ya, kita harus meninjau katrol itu sendiri. Nah, berarti karena si katrol ini jenis gerakannya adalah berputar atau berotasi, berarti kita pakai rumus ini langsung ya adik-adik ya. Nih, rumus dari torsi, penjabaran torsi kan jadinya nanti seperti ini kan. Langsung boleh kamu tulis bahwa sigma F sama dengan K kali M katrol dikali dengan A. Nah, berarti penjabarannya bagaimana? Lihat adik-adik untuk sistem katrol yang ini. Ya, berarti arah A-nya kan ke sini nih. Berarti yang menggerakkan adalah TB, yang menahan adalah TA. Berarti kalau kamu tulis di sini, TB dikurang dengan TA sama dengan K kali M katrol dikali dengan A. Nah, gitu ya. Kita sudah dapatkan ketiga persamaan. Ya, 3 buah persamaannya adik-adik ya. Ini merupakan persamaan pertama. Ini tadi persamaan satunya. Kemudian ini dia persamaan yang keduanya. Kemudian yang ini persamaan yang ketiga. Nah, kalau sudah dapat 3 persamaan, baru kita lakukan eliminasi untuk menghilangkan T-nya. Sama ya langkahnya seperti yang tadi ya. Berarti kita tulis ulang nih ketiga persamaan. Berarti TA dikurang dengan FK sama dengan
MA dikali dengan A, kemudian WB dikurang dengan TB sama dengan MB dikali dengan A. Kemudian TB dikurang dengan TA sama dengan K dikali dengan MK dikali dengan A. Nah, ketika kita sudah menuliskan ketiga buah persamaan, jangan lupa kita jumlahkan. Ingat, harus dijumlahkan. Wajib harus dijumlahkan. Nah, berarti TA ditambah dengan minus TA, nilai TA-nya bakalan habis. Minus TB ditambah dengan TB, berarti TB-nya bakalan habis. Berarti sisanya apa? WB dikurang dengan FK sama dengan, berarti ini semua ya. Kamu tuliskan langsung tuh. Berarti MA tambah MB tambah K kali MK, baru nanti ketiganya ini wajib kamu kalikan dengan A. Gitu dia. Ya, nah begitu dia kira-kira adik-adik penjelasan untuk sistem katrol jika diketahui masa katrolnya. Ya, nah semoga dari penjelasan singkat dari Kak Eva ini adik-adik bisa lebih mengerti, bisa lebih memahami ya. Nah kalau ada pertanyaan boleh nanti dicantumkan di kolom komentarnya adik-adik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dah.